ungkapkan pada presentasi yang sudah saya siapkan. Yang pertama adalah saya ingin mengungkapkan bagaimana dampak analisis dampak terhadap industri asuransi dalam menghadapi pandemi COVID-19. Yang kedua adalah knowledge of community-based health insurance, financial planning untuk atau pada pekerja sektor informal. Nah, bagaimana efek atau akibat yang mereka terima akan saya jelaskan di situ. Lalu yang ketiga, perencanaan keuangan untuk perusahaan asuransi komersial selama pandemi. Dan yang terakhir, bagaimana langkah untuk menghadapi krisis pandemi oleh seorang perencana keuangan. Nah, dari seluruh rangkaian tema yang ada, nantinya audien yang ada di sini yang sudah bergabung akan mendapatkan beberapa benefit. Yang pertama adalah materi perencanaan keuangan yang terkini pastinya, yang komprehensif, lengkap seperti tema yang sudah saya jelaskan. Yang kedua, saya juga akan membuka diskusi panel dengan narasumber setelah saya menyelesaikan materi yang sudah saya aturkan. Ketiga, saya akan berikan secara gratis financial check up untuk beberapa sampel yang tertarik proaktif dalam diskusi kita pada pagi hari ini. Sekaligus saya ingin memilih setidaknya 5 sampel yang akan mendapatkan kesempatan untuk talent mapping strength tipologi tier T berupa tes kuesioner, nanti ada beberapa tes yang akan dilakukan, dan tes financial check up sekaligus TMSD 30 akan diproses oleh tim moderator pada pagi hari ini oleh Mbak Bulan. Nanti tetap standby sampai akhir, sampai ke diskusi panel dengan saya sendiri untuk membahas materi yang sudah saya sampaikan, sekaligus financial check up dan talent mapping strength tipologi 30. Nah, mengenai judul atau presentasi yang saya bawakan pada pagi hari ini, yang pertama adalah analisis dampak di industri asuransi ya. Akibat pandemi COVID-19, seperti yang kita ketahui, virus corona atau COVID-19 adalah penyakit yang menular yang disebabkan oleh coronavirus yang baru ditemukan pada tahun 2019. Fenomena atau kejadian ini masih menjadi trending topik saat ini ya. Tentunya sebagian besar orang juga masih banyak yang terinfeksi virus, yang mengalami penyakit pernafasan hingga penyakit yang ringan hingga penyakit yang berat tanpa perawatan yang khusus. Nah, selanjutnya pada industri bisnis tentunya pandemi COVID-19 ini menyebabkan terjadinya volatilitas, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Tentunya volatilitas yang makin tidak jelas, ketidakjelasan, lalu kompleksitas fenomena yang terjadi dan ambiguitas yang terjadi, entah itu dari sektor pemerintahan ataupun dari masyarakat atau dari sektor bisnis ini, tentunya kita semua kemarin 2019 mengalami beberapa akibat oleh pandemi COVID-19 sekaligus buka yang ada. Nah, kalau di sini saat ini saya akan membahas apa aja sih akibat yang dirasakan oleh perusahaan asuransi atau kita yang berada di industri asuransi. Saya lihat beberapa audien seperti yang sudah diungkapkan Mbak Wulan, ternyata audien yang ada ini beberapa adalah seorang financial planning dari atau agensi dari beberapa perusahaan asuransi. Jadi yang pertama adalah lockdown. Lockdown itu sudah kita jalani ya di awal tahun 2019 sampai pada beberapa tahun terakhir kemarin. Nah, untuk pengendalian COVID-19, ternyata lockdown ini kita gunakan untuk memastikan jaga jarak sosial, penguncian yang sudah dilakukan oleh sebagian besar masyarakat bahkan di seluruh dunia. Penguncian atau lockdown ini sudah diumumkan oleh United Nations, oleh pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat yang sudah diperpanjang beberapa kali. Setelah itu, hak khusus diberikan kepada pemerintah untuk mempertimbangkan situasi COVID-19 berdasarkan tingkat keparahan. Jadi dengan namanya PPKM level 1 sampai level 4. Kita pun juga sudah melaluinya. Akibatnya apa dari lockdown yang jelas seperti sekolah
ditutup. Karena penutupan institusi pendidikan, selain itu juga ada penutupan untuk organisasi swasta ataupun organisasi kepemerintahan, manufaktur atau pabrikasi, kantor swasta, pemerintah juga ditutup. Pergerakan dari satu tempat ke tempat lain juga diawasi oleh pemerintah ya, sangat ketat. Seperti yang kita ketahui kalau kita lihat di negara tetangga, di Timur Tengah ataupun di India itu pasti setiap hari sudah terjadi yang namanya pengawasan yang sangat ketat oleh pihak-pihak terkait untuk memastikan jaga jarak sosial itu dilakukan. Nah, itu yang pertama mengenai lockdown. Yang kedua, moratorium. Moratorium ini sebagian besar orang pasti masih menjadi hal yang baru. Apa sih moratorium itu? Nah, karena penguncian COVID-19, pendidikan, industri, semuanya ditutup. Tentunya juga termasuk industri keuangan, termasuk perbankan ataupun industri asuransi ya. Contohnya aja industri otomotif yang sangat terpengaruh, yang seperti kita lihat, pastinya mereka akan mengalami tidak akan ada yang namanya penjualan. Ataupun kalau kita di industri asuransi, kita pun juga akan mengalami beberapa akibat yang bermula dari pandemi COVID-19. Selain itu, bagi pemerintah pusat atau negara-negara lainnya juga tidak mendapatkan gaji, sehingga mereka juga harus memprioritaskan pendapatan untuk atau pengurangan pendapatan itu untuk mengantisipasi atau untuk meminimalisir resiko yang terjadi atas pandemi COVID-19 atau VUCA. Nah, yang kita ketahui dari moratorium ini, pastinya mereka juga akan memprioritaskan distribusi keuangan yang ada untuk kesehatan. Baru yang kedua untuk ekonomi masyarakat sekitar. Oke, beberapa karyawan sebagian memang mendapatkan gaji atau sebagian mendapatkan gaji yang setengahnya aja, dan beberapa organisasi juga ternyata terkena dampak penuh karena tidak ada bisnis yang bisa berjalan karena semuanya dibatasi karena ada peraturan yang namanya lockdown tadi. Nah, industri manufaktur skala kecil menengah juga pastinya terpengaruh karena tidak akan ada produksi dan karenanya mereka mengumumkan PHK tanpa gaji. Pemerintah juga telah mengambil inisiatif untuk memastikan stabilitas keuangan dalam negeri. Moratorium merupakan salah satu upaya yang harus kita lakukan. Skemanya adalah di mana peminjam tidak diharuskan melakukan pembayaran apapun. Jadi itu sudah dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan kompensasi kepada peminjam melalui perbankan ataupun lembaga keuangan yang lainnya agar masyarakat itu untuk fokus kepada penyembuhan atas sebab pandemi COVID-19. Jadi ada kompensasi selama beberapa bulan agar kreditur ataupun nasabah itu tidak melakukan pembayaran atas kewajiban pembayaran kreditnya. Jadi akan ada masa tunggu sebelum pembayaran itu dimulai, bisa 1 bulan, 3 bulan, ataupun 6 bulan. Namun moratorium yang saya bicarakan ini terkait dengan COVID-19 pastinya juga akan mempertimbangkan sesuai dengan tingkat keparahan COVID-19. Tidak bisa kita putuskan bahwa COVID-19 terjadi dan kita harus menjalankan moratorium, sehingga industri sektor keuangan itu pasti akan berdampak lebih besar daripada industri yang lainnya. Dengan demikian, jadwal pembayaran atau semua tanggal jatuh tempo berikutnya, serta jangka waktu pinjaman dapat digeser secara keseluruhan, minimal secara 3 bulan. Itu yang kedua mengenai moratorium. Yang selanjutnya kita juga akan menemui yang namanya lack of skill. Lack of skill ini khususnya terhadap pengetahuan asuransi ketika tentunya pendapatan kita juga akan tidak stabil, profitabilitas industri keuangan khususnya asuransi juga akan menurun. Yang selanjutnya cybercrime juga bisa akan terjadi, dan yang terakhir digital insurance system ini dibutuhkan. Ini juga menjadi suatu kendala oleh perusahaan-perusahaan keuangan, industri keuangan. Bagaimana dia mengelola, kalau kita bicara asuransi pertangguhan, bagaimana dia mengelola moratorium tadi, bagaimana mengelola dana pembayaran premi yang mangkir, bahkan ada beberapa cabang yang tutup. Jadi penekanan digital insurance system ini sangat dibutuhkan.
Selain itu, dampak terhadap gaji, keandalan kredit, lalu ada masalah perjalanan karena lockdown, pertanggungan lagi, bagaimana kita mengkoleksi dokumen, meningkatkan kejahatan dunia maya atau cybercrime tadi sudah saya jelaskan, bagaimana asuransi tidak tidak dapat melakukan ya operasi secara sepenuhnya. Perusahaan asuransi dipaksa untuk melanjutkan keterlibatan dengan pelanggan. Mau tidak mau, mereka harus mengkomunikasikan melalui layanan telekomunikasi secara online ataupun digital. Jadi kejahatan di dunia maya atau cybercrime ini pasti berkaitan dengan digital insurance system. DIS tentunya membuat setiap pelanggan itu tidak bisa mendapatkan nasihat atau apa namanya benefit dari perusahaan asuransi karena melalui DS itu ternyata sangat menimbulkan suatu resiko tertentu, khususnya banyak yang terjadi di kalangan masyarakat bahwa melalui SMS atau email yang mengatasnamakan industri keuangan seperti perbankan ataupun asuransi, di situ mereka menemukan yang namanya phishing ataupun hacking ataupun cheating. Nah, dari situ ternyata seorang pelanggan ataupun nasabah menjadi tidak nyaman untuk melakukan yang namanya digital insurance system. Jadi diperlukan yang namanya langkah-langkah strategis yang nanti akan saya sebutkan di bagian akhir, apa aja sih langkah strategis yang bisa dilakukan oleh perusahaan asuransi agar digital insurance system ini dapat berjalan sebagaimana mestinya. Oke, lanjut Mbak Ulan. Oke, masih mengenai analisis dampak terhadap perusahaan asuransi. Jadi pertimbangan apa sih yang harus kita renungkan oleh seorang pemimpin perencanaan keuangan ketika melakukan aktivitas keuangan yang berwawasan ke depan, yang krusial dengan pandemi global yang sedang berlangsung. Oke, kita akan bicara satu persatu. Tadi sudah saya bicarakan mengenai lockdown, moratorium. Lalu yang ketiga adalah pertanggungan. Nah, pertanggungan ini kita harus ketahui terlebih dahulu. Pertanggungan ini biasanya dilalui oleh BSFI atau Industri Perbankan, Jasa Keuangan, dan Asuransi. Industri ini saya sebutkan BFSI aja ya untuk selanjutnya. Terutama mereka mewakili presentasi yang signifikan dari sebuah ekonomi negara yang terdiri dari perbankan, asuransi, ataupun lembaga keuangan non-perbankan. Selain itu, BFSI juga secara luas mengacu pada perusahaan jasa keuangan seperti pialang, manajemen aset. BFSI adalah industri untuk organisasi yang menyediakan macam-macam produk ataupun layanan. Perbankan yang mencakup pelayanan perbankan inti, retail swasta, perusahaan ataupun investasi ataupun kartu yang mereka berikan kepada masyarakat. Nah, kembali lagi mengenai pertanggungan. Industri asuransi khususnya dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu asuransi jiwa dan asuransi non-jiwa. Sektor asuransi non-jiwa yang kita kenal sebagai asuransi umum, baik asuransi jiwa maupun asuransi non-jiwa, tentunya diatur oleh otorisasi pengaturan dan pengembangan asuransi. Peran dari otorisasi pengaturan dan pengembangan asuransi adalah untuk mengatur dan memantau seluruh sektor asuransi dan badan superior dari semua hak konsumen asuransi. Karena alasan ini, semua perusahaan asuransi harus mematuhi aturan dari peraturan yang ada. Perusahaan asuransi jiwa yang menawarkan pertangguhan untuk kehidupan individu, perusahaan asuransi non-jiwa yang menawarkan pertangguhan seperti perjalanan, kesehatan, mobil, sepeda, ataupun asuransi rumah. Selain itu, perusahaan asuransi non-jiwa juga menyediakan pertangguhan untuk industri asuransi, misalkan untuk petani ataupun asuransi gadget, ponsel, ataupun yang lainnya, seperti asuransi umum pada umumnya intinya. Jadi dampak yang ketiga adalah pertanggungan itu pasti berdampak kepada asuransi jiwa ataupun asuransi non-jiwa yang tadi saya jelaskan. Oke, selanjutnya mengenai, bisa next slide, Mbak Ulan. Oke, penggunaan moratorium. Saya jelaskan ulang lagi ya, penggunaan moratorium ini orang-orang yang terkena dampak kehilangan pekerjaan ataupun gaji yang lebih rendah terpaksa akan menggunakan opsi moratorium.
yang diberikan oleh perbankan. Nah, sekitar 35% dari peminjam telah memanfaatkan moratorium di perbankan untuk industri asuransi. Banyak sampel yang sudah saya lihat, ternyata penggunaan moratorium ini mereka fokuskan untuk ikut serta ataupun untuk menjaga pembayaran premi terhadap asuransi. Karena pandemi COVID-19 ini pastinya akan mendapatkan resiko yang sangat besar, dan tentunya mereka yang memiliki polis asuransi atau premi asuransi juga akan mendapatkan pengembalian pertanggungan yang besar. Sehingga adanya penggunaan moratorium ini dapat membantu perusahaan asuransi itu bisa lebih baik daripada industri keuangan yang lainnya. Namun ada beberapa alasan, biasanya seperti NPA, sebuah perbankan, atau NPL. Jadi itu merupakan persentase yang ada di perbankan bahwa ada non-performance loan. Kalau kita tidak memiliki non-performance loan yang tinggi, artinya tidak ada nasabah yang ingin memutarkan uangnya untuk melakukan sebuah bisnis. Jadi kita juga akan melihat yang namanya akibat yang kedua, pemulihan dana dari mangkir. Nah, pengumpulan dana ini dari nasabah pastinya berdampak buruk di sektor perbankan maupun non-perbankan. Memang ada beberapa orang yang melakukan moratorium sehingga dia bisa fokus kepada prioritas keuangannya. Namun juga ada yang bandel, ada yang tidak melakukan pembayaran apapun terhadap industri keuangan. Rasionya adalah 90% dari pelanggan default itu biasanya akan melakukan penagihan saat sebelum pandemi COVID-19. Dan ternyata setelah terjadi pandemi COVID-19, ternyata hanya sekitar 60% masyarakat yang melakukan pembayaran untuk ke industri perbankan ataupun asuransi. Meskipun ada upaya dari perbankan atau asuransi, tentunya nasabah juga tidak mampu membayar karena kurangnya aliran dana yang terjadi karena pandemi COVID-19. Oke, selanjutnya penutupan cabang. Penutupan cabang ini yang saya maksud adalah penutupan cabang industri keuangan. Bisa asuransi, bisa pula perbankan. Ada banyak lembaga keuangan yang menurunkan gaji ke tingkat tertentu. Ada yang sampai menutup cabang karena alasan tidak memiliki cash flow yang baik. Meskipun pemotongan gaji yang tidak sama untuk semua karyawan dilakukan, perbankan ataupun perusahaan asuransi juga akan memutuskan untuk mengurangi berdasarkan posisi dan paket yang ada. Untuk mengkompensasinya, hilangnya pendapatan, perusahaan industri keuangan harus mengambil pendekatan. Karena pendekatan ini, penutupan cabang ini merupakan salah satu langkah yang sangat efisien. Contohnya aja, ada beberapa gerai supermarket ataupun minimarket juga yang juga ikut tutup, seperti Hero dan Matahari. Itu beberapa kota juga mengalami penutupan cabang ya. Jadi itu dianggap sebagai langkah yang sangat efisien dan efektif agar posisi keuangan tetap terjaga dan stabil bila kita telah menyelesaikan masalah pandemi COVID-19 dan VUCA juga sudah menurun. Selanjutnya adalah keandalan kredit. Nah, pelanggan yang memiliki keandalan kredit merupakan topik penting dalam pinjaman yang membantu untuk menilai pendapatan pemohon, kemampuan, referensi perilaku, dan kelayakan kredit dari pemohon. Keandalan kredit bisa next slide, Mbak Ulan. Tidak hanya berlaku untuk individu, tapi juga untuk bisnis dan organisasi. Akibat lockdown yang saya jelaskan tadi, banyaknya kasus COVID, penutupan kantor, ataupun industri, terdapat ketidakpastian yang tinggi. Ternyata uncertainty masih tinggi di industri perbankan yang menyebabkan keraguan terhadap keandalan kredit nasabah. Nah, masalah yang sangat umum ditemui adalah masalah perjalanan. Bertemu pelanggan sangat penting untuk seorang yang bekerja di bawah sektor keuangan, khususnya asuransi, yang akan membantu untuk berdiskusi dengan pelanggan untuk menjawab pertanyaan mereka dengan tepat, atau untuk mendapatkan closing, ataupun untuk mendapatkan pengarahan, ataupun hal lainnya. Karena tindakan pengamanan dan keamanan COVID-19, operasi asuransi tidak dapat bertemu langsung
dengan pelanggan, mitra, nasabah, vendor, tim, bahkan tim mereka sendiri yang mengarah ke masalah kepercayaan. Pelanggan yang ragu-ragu atau tidak percaya ataupun takut untuk membeli produk keuangan tanpa melihat dan diskusikan langsung kepada tim ataupun karyawan yang terkait pastinya akan semakin meningkat. Terutama ini terjadi pada orang-orang yang mengikuti praktik konvensional. Mereka yang tidak mengimplementasikan digital sistem, misalkan yang tadi saya sebutkan, digital insurance system itu ya khususnya. Oke, lagi mengenai pertangguhan, jadi tadi saya bilang di sektor BFSI, ya, asuransi yang menjadi satu-satunya yang sektor yang terkena dampak positif. Nah, dampak yang diterima oleh perusahaan asuransi ternyata mereka mendapatkan keuntungan yang menarik selama pandemi COVID-19. Meskipun tidak ada pengobatan yang tepat untuk COVID-19, hanya mereduksi aja melalui vaksinasi, namun jika seseorang pergi ke rumah sakit atau membutuhkan ventilator, maka tagihan akan sangat besar. Orang-orang takut dan ingin mencegah krisis keuangan jika mereka terkena virus corona. Jadi sebagai tindakan pencegahan, orang sudah mulai berinvestasi pada asuransi jiwa, asuransi berjangka, ataupun skema asuransi lain yang dimaksudkan untuk perlindungan COVID-19. Namun, pertangguhan yang saya maksud tetap saja mendapatkan permasalahan-permasalahan seperti tadi, masalah perjalanan, keandalan pembayaran ataupun kredit, penutupan cabang, ataupun yang lainnya. Oke, next slide. Selanjutnya mengenai bagaimana kita mengkoleksi dokumen. Biasanya kita membutuhkan dokumen administrasi seperti KTP, kartu keluarga, tanda tangan, ataupun yang lainnya. Nah, dokumen untuk layanan keuangan asuransi sangat penting untuk kita proses sebagai sebuah tindakan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Contoh, dalam kasus pembukaan polis, pengumpulan dokumen sangat penting untuk melanjutkan perdagangan asuransi. Meskipun layanan asuransi digital ada, namun persyaratan semacam ini tidak dapat dipenuhi melalui layanan digital. Tidak semua perusahaan asuransi mempunyai layanan e-sign ataupun e-signature ya, ataupun layanan digital untuk penandatanganan ataupun yang pembukaan polis secara lengkap. Itu tidak ada. Dan memerlukan verifikasi manual dan pengumpulan dokumen. Biasanya kita juga akan melakukan kesepakatan antara ya ditanggung ataupun antara penanggungnya. Jadi ini sangat penting dan berdampak kepada bagaimana kita melakukan pengoleksian dokumen. Selanjutnya yang saya jelaskan tadi, cybercrime. Nah, asuransi tadi sudah saya jelaskan secara singkat aja, saya ulangi bahwa ternyata banyak hal yang terjadi oleh nasabah seperti phishing, cheating, ataupun hacking yang ditemui melalui email ataupun SMS ataupun pesan melalui sosial media dengan dalih perusahaan asuransi meminta pengkoleksian dokumen. Nah, hal ini berkaitan dengan koleksi dokumen dan keraguan-raguan seorang nasabah untuk membuka satu polis baru ataupun yang lainnya. Maka tadi saya sudah jelaskan, ternyata income kita itu juga akan berdampak menjadi tidak stabil. Ternyata profitability yang sudah saya jelaskan tadi juga menjadi menurun karena beberapa hal yang berdampak yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, profitabilitas yang menurun. Sepertinya ROA pasti akan menurun untuk setiap industri keuangan ataupun industri swasta ataupun pemerintahan lainnya. Setidaknya 50-90% terjadi di tahun 2019 hingga tahun 2021. ROA ini pastinya menjadi concern yang sangat penting untuk manajemen puncak ataupun manajemen aset, bagaimana dia bisa meningkatkan ROA ini dengan baik. Tentunya nanti akan ada beberapa saran yang akan saya ungkapkan di bagian akhir. Selanjutnya, keraguan orang terhadap produk keuangan ini juga merupakan salah satu dampak yang terjadi di industri asuransi. Next slide, Mbak. Ada ketidakpastian tentunya kapan situasi COVID-19 ini dapat menurun. Nah, warga negara yang dipengaruhi oleh pekerjaan dan pendapatan. Bahkan orang-orang yang tidak terpengaruh secara finansial pasti akan ragu
ataupun takut untuk melakukan investasi lebih lanjut, seperti membeli saham, asuransi, obligasi, emas, tanah, ataupun membangun rumah, ataupun membeli kendaraan. Orang-orang yang telah memutuskan untuk berinvestasi sepanjang tahun 2019, 2020 sampai tahun 2023 ini, masih banyak mereka yang menunda rencana untuk melakukan investasi. Karena jenis masalah ini, jumlah pemrosesan perdagangan juga semakin sedikit. Maka dari itu, opini atau asumsi terjadi resesi tahun 2023 ini pasti juga akan mencuat ke permukaan, akan selalu menjadi kekhawatiran, bahkan akan berdampak kepada gaji kita. Ada banyak lembaga keuangan swasta yang meningkatkan gaji ke tingkatan tertentu. Jadi mereka pasti akan semakin ragu untuk melakukan yang namanya investasi. Nah, saran dari saya seorang financial planning consultant atau advisor, next slide, Mbak. Ada beberapa saran yang bisa dilakukan di slide selanjutnya. Dengan mempertimbangkan fakta yang ada, sangat penting untuk meninjau, memahami, menemukan cara untuk melanjutkan layanan keuangan yang lebih baik dan tidak terputus kepada pelanggan yang dianggap sebagai skenario pas normal untuk sektor BFSI, sektor industri keuangan ataupun non-keuangan. Dapat kita pahami bahwa COVID-19 memberikan banyak masalah di sektor asuransi dan keuangan. Namun penting untuk mempelajari apa yang dapat diperbaiki sebagai proses mitigasi sehingga kita dapat mengubah pengalaman pahit menjadi batu loncatan. Misalnya, asuransi dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih nyaman bagi karyawan. Sentrisitas pelanggan juga dapat kita lakukan melalui penawaran yang kita sesuaikan sesuai kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, asuransi juga dapat mengidentifikasi rencana kelangsungan usaha untuk layanan tanpa gangguan kepada nasabah. Yang keempat, kita juga harus menentukan penilaian risiko untuk setiap operasi dan penawaran yang diberikan. Melatih kembali karyawan untuk bekerja dalam skenario pas normal. Lalu, perusahaan asuransi juga dapat bekerja sama dengan asosiasi, organisasi untuk mengeksplorasi penawaran retail mereka. Seperti yang kita ketahui, nomor 6 ini sudah banyak kita ketemui ya. Ada banyak perusahaan asuransi non-jiwa, misalkan Level, yang menjual produk asuransi umum untuk kendaraan, untuk rumah, untuk yang lainnya. Ataupun asuransi jiwa juga ada beberapa yang terafiliasi dengan e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, dan lain sebagainya. Selain itu, kita juga harus menetapkan tim respon kritis untuk menerima umpan balik dan menangani pertanyaan utama pelanggan. Ini sangat penting. Kelapan, jumlah petugas CSO, Customer Service Officer, untuk masing-masing asuransi, kita dapat meningkatkan sehingga kasus eskalasi dapat ditangani secara efektif. Karena kita ketahui semakin banyak okupansi yang membutuhkan perawatan di rumah sakit, maka dari itu semakin banyak pula nasabah yang selalu menghubungi pihak asuransi untuk mendapatkan benefit ataupun kompensasi atas premi polis asuransi yang telah dibelinya. Jadi peningkatan CSO sangat dibutuhkan ya. 9, asuransi juga harus bermitra dengan organisasi negara atau pemerintah pusat untuk menerapkan strategi keuangan mereka. 10, layanan-layanan pelanggan digital juga harus mampu menangani pertanyaan dengan efisien yang meningkatkan penangani pertanyaan pelanggan secara efektif. Nah, seperti kita ketahui, banyak beberapa perusahaan swasta, perusahaan non-swasta yang melakukan layanan digital itu melalui telekomunikasi, melalui official WhatsApp, official sosial media, ataupun yang lainnya. Jadi pelanggan sangat nyaman untuk melakukan sebuah perdagangan. Terakhir, asuransi juga dapat mengidentifikasi dokumen kertas yang diperlukan untuk produk keuangan yang tertentu dan memberikan opsi dalam mode digital sehingga beberapa penawaran keuangan dapat dilakukan. Oke, itu beberapa hal mengenai dampak yang terjadi oleh sektor keuangan, perbankan, asuransi ataupun non perbankan. Dan bagaimana suggestion-nya atau sarannya sudah saya jelaskan tadi ada 11. Selanjutnya, next slide, saya ingin menjelaskan lebih lanjut untuk tema yang kedua kita, mengenai pengetahuan asuransi berbasis masyarakat.
Seperti kita ketahui, Community Based Health Insurance Knowledge atau GPHI ini kalau kita bicara di Indonesia, ini merupakan salah satu risk sharing yang dilakukan oleh pemerintah ataupun organisasi ataupun sebagai sebagai perkumpulan. Kalau di Indonesia kita akan menemukan GPHI ini sebagai BPJS Kesehatan. Nah, skema GPHI ini dikenal sebagai organisasi kesehatan bersama. Adalah pengaturan yang sukarela yang diselenggarakan untuk tingkat masyarakat tingkat bawah, tingkat menengah ataupun tingkat atas. Semuanya bisa memiliki. Nah, GPHI ini berlawanan dengan organisasi asuransi komersial seperti asuransi umum ataupun asuransi jiwa yang ada ataupun perusahaan swasta yang ada di Indonesia. Mereka menjalankan basis nirlaba dan menerapkan prinsip dasar gotong royong dan partisipasi masyarakat dalam desain dan manajemen. Nah, GPHI ini skemanya seperti itu. Yang jelas GPHI ini berfungsi untuk mereka yang memiliki pendapatan yang rendah dan mereka yang memiliki pekerjaan di sektor informal. Sektor-sektor informal biasanya mendapatkan pendapatan yang rendah ataupun pendapatan yang tidak pasti, bahkan pemotongan gaji yang sangat tinggi saat pandemi COVID-19. Dan seperti yang saya jelaskan tadi, secara gotong royong, sukarela, kita melakukan yang namanya risk sharing. Kita membagi resiko yang ada untuk kita lalui, kita hadapi bersama. Oke, itu mengenai GPHI. Menjadi anggota perkumpulan masyarakat berbasis solidaritas dapat mencerminkan kesediaan seseorang untuk bergabung dengan GPHI. Next slide, bahwa tingkat solidaritas masyarakat yang kuat merupakan faktor penting dalam membangun skema pembayaran perawatan kesehatan masyarakat. Sebagian besar dengan pendapatan yang relatif rendah tergabung dalam asosiasi komunitas berbasis solidaritas. Kampanye komunikasi massa pendidikan masyarakat dalam perkumpulan masyarakat yang berbasis solidaritas pada GPHI dapat berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan kepatuhan terhadap skema GPHI yang ada. Dengan demikian, penganut baru skema GPHI, nasabah baru, dapat direkrut secara langsung dari asosiasi komunitas berbasis solidaritas. Oleh karena itu, akan ada keuntungan yang cukup besar dalam menciptakan pengembangan skema GPHI dengan memfederalisasikan asosiasi komunitas berbasis solidaritas tradisional, profesional, maupun regional. Nah, kami mengungkapkan partisipasi yang sangat rendah dalam skema GPHI di kalangan sektor informal. Hal ini terutama disebabkan oleh kurangnya kesadaran dan keterbatasan pengetahuan tentang konsep dasar GPHI. Peningkatan kepatuhan terhadap skema GPHI membutuhkan strategi pemasaran oleh pemerintah yang efektif tentunya dengan menggunakan informasi pendidikan dan komunikasi melalui televisi, radio, ataupun melalui rumah sakit di beberapa wilayah. Perhimpunan masyarakat yang berbasis solidaritas yang sebagian besar dari populasi GPHI adalah area utama untuk kepekaan terhadap skema GPHI. Oleh karena itu, asosiasi ini dapat melakukan federalisme untuk membuat skema GPHI. Selain itu, mengingat kepercayaan penduduk terhadap misionaris, partisipasi mereka dalam menjalankan skema GPHI dapat meningkatkan kepatuhan, terutama dengan memasukkan skema GPHI di rumah sakit yang ada. Nah, pertanyaannya, mengapa saya membahas GPHI? Mengapa saya membahas BPJS Kesehatan, misalkan di Indonesia? Bila seseorang memiliki polis GPHI ataupun BPJS Kesehatan, jadi orang tersebut bisa kita katakan bahwa mereka adalah seseorang yang melek literasi keuangan. Bila mereka memiliki literasi keuangan yang cukup mengenai bagaimana skema asuransi dilakukan, maka perusahaan asuransi komersil juga dapat memberikan penawaran lebih lanjut sebagai upaya menanggulangi profitabilitas menurun, income yang menurun, dampak-dampak lainnya dapat kita atasi karena
masyarakat sudah melek finansial, sudah melek dan membutuhkan asuransi yang bisa dia dapatkan di dua platform. Pertama dari pemerintah, yang kedua dari perusahaan swasta. Oke, lanjut ke bulan. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan secara singkat ada beberapa langkah perencanaan keuangan untuk perusahaan asuransi, khususnya untuk audien yang ada di sini yang bekerja di perusahaan asuransi selama COVID-19. Oke, tadi saya sudah mempertanyakan bagaimana sih kita mempertimbangkan bagaimana kita merenungkan oleh seorang perencana keuangan ketika melakukan keuangan yang berwawasan ke depan, yang krusial dengan pandemi COVID-19 yang sedang berlangsung. Nah, saat-saat kita hidup adalah sejarah dan belum pernah terjadi sebelumnya. Kita balik lagi, ternyata skenario pandemi COVID-19 ini mirip dengan skenario pandemi flu Spanyol pada tahun 1918. Ada kekurangan konteks bisnis historis yang baru-baru ini dijadikan sebagai pedoman. Kurangnya konteks ini dapat membuat tugas yang sudah menantang untuk prediksi pasar masa depan dan perilaku konsumen menjadi sangat sulit. Dunia yang dibentuk kembali oleh krisis COVID-19. Para pemimpin yang tangguh menilai berbagai skenario ekonomi, politik, bahkan kesehatan yang mungkin muncul. Bagaimana seharusnya perspektif organisasi tidak meramalkan masa depan ekonomi, ataupun bagaimana rencana akan berubah berdasarkan skenario ekonomi yang berbeda. Sebaliknya, itu akan mengidentifikasi strategis dan teknik untuk membantu organisasi melaksanakan proses perencanaan dengan cara yang berharga dan efisien. Nah, langkah-langkahnya ada di penjelasan saya setelah ini. Organisasi asuransi memanfaatkan perencanaan keuangan tahunan untuk berbagai tujuan. Misal, menjelaskan prioritas organisasi dan prioritas investasi strategis dan peluang investasi strategis, mengidentifikasi tingkat kepegawaian dan pengeluaran terkait, memproyeksikan jumlah kebijakan dan tingkat kerugian dan manfaat terkait, dan mengidentifikasi tujuan ekonomi yang menjadi dasar kepemimpinan dan organisasi yang lebih luas akan diberi kompensasi. Proses perencanaanmu yang panjang membutuhkan seni dan sains. Banyak interaksi antara kepemimpinan, organisasi, dan unit bisnis individu menerjemahkan tujuan tingkat tinggi menjadi rencana keuangan yang terperinci dan dari bawah ke atas sambil mengkoordinasikan seluruh kelompok fungsional untuk menyelaraskan penggerak operasional. Nah, dalam tahun normal, perencanaan merupakan upaya yang kompleks. Dengan ketidakstabilan dunia saat ini, saat pandemi, banyak organisasi menghadapi ketidaknyamanan, seperti VUCA, kurangnya kepercayaan pada proyeksi masa depan, mendorong kebutuhan yang hampir konstan untuk mengembangkan dan memodelkan skenario. Relegasi pada iterasi manual yang berlebihan dalam proses dapat menguras sumber daya dan menyebabkan tekanan dalam menghadapi kebutuhan mendesak untuk kebutuhan ataupun tindakan. Proses prediksi ini sangat penting dalam lingkungan saat ini. Sebagai tanggapan, pemimpin perencanaan atau perencanaan keuangan harus melihat untuk mengambil tindakan segera yang dapat membantu mengurangi ketidakpastian. Selama siklus saat ini mengambil peningkatan proses dari waktu ke waktu untuk mengembangkan organisasi perencanaan yang lebih dinamis dan efektif. Ini sangat penting untuk mereka yang bekerja di bidang financial planning. Jadi setiap organisasi harus bersiap untuk merencanakan tahun-tahun mendatang selama pandemi ini masih berjalan. Strategi berikut ada beberapa, kalau nggak salah 5 atau 6, dapat membantu mengurangi ketidakpastian untuk memungkinkan rencana keuangan yang lebih efektif dan berguna. Nah, yang pertama, kita akan mencari umpan balik dari unit bisnis sebelum mensosialisasikan target. Next slide, Mbak Ulan. Nah, ini ada beberapa langkah efektif untuk mereduksi uncertainty ya. Pertama, mencari umpan balik dari unit bisnis sebelum mensosialisasikan target. Organisasi praktik kerja unggulan memulai proses perencanaan dengan menetapkan panduan strategis, menerjemahkan panduan ke target, menyebarkan target tersebut ke unit bisnis. Organisasi global mungkin ingin mempertimbangkan pendekatan berbeda tahun ini. Sementara pasar keuangan terhubung secara global. Cara negara merespon krisis tidak demikian.
Kecepatan di mana bisnis di luar negeri dapat dijalankan dengan cara yang bisnis seperti biasa, akan berbeda dari ekonomi biasanya. Dengan demikian, tim pemimpin perencanaan ataupun analis keuangan perusahaan dengan jejak bisnis global mungkin lebih baik dilayani dengan membuat kalender perencanaan. Ini kuncinya. Di mana tim lokal mengirim rentang berdasarkan kemungkinan hasil potensial. Setelah meninjau rentang yang diajukan oleh tim lokal, pemimpin perencanaan ataupun financial planning perusahaan dapat mengembangkan, menyebarluaskan target berdasarkan kondisi lokal untuk menghasilkan hasil yang lebih realistis dan efektif. Yang kedua adalah mengadopsi mentalitas perencanaan probabilistik berbasis rentang untuk skenario perencanaan. Banyak organisasi melakukan perencanaan dengan meminta unit bisnis mengirimkan sejumlah skenario yang ditargetkan. Misal, tinggi, sedang, ataupun rendah. Sebelum mengidentifikasi skenario yang paling mungkin dan menyelesaikan satu set hasil keuangan. Daripada mencoba untuk tiba di nomor tunggal, organisasi harus mempertimbangkan untuk mengidentifikasi berbagai hasil yang dipertimbangkan khusus untuk diberikan ke bagian bawah, di rentang bawah maksud saya, skenario kasus yang terburuk. Organisasi praktek kerja unggulan dapat menggunakan volatilitas yang diamati untuk mendukung rentang dengan probabilitas yang ditetapkan, yang memungkinkan kepemimpinan untuk merencanakan berbagai kemungkinan hasil sambil mempertimbangkan kemungkinan terjadinya. Yang ketiga, sebagai perusahaan asuransi, kita juga harus memperkuat skenario melalui perencanaan berbasis penggerak ataupun driver. Organisasi praktik terkemuka menggunakan logika rencana berbasis pendorong untuk mengikat hasil keuangan yang lebih dekat dengan pendorong ekonomi dan organisasi yang mendasarinya. Pada saat volatilitas meningkat dan presiden historis minimal, rencana berbasis pendorong ini cenderung memiliki keunggulan inherent dibandingkan rekan mereka yang lebih sederhana dan berbasis tren. Sementara tren mungkin sudah cukup di masa lalu. Hasil historis mungkin tidak lagi menjadi indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan yang lebih baik. Dalam ekonomi yang bergejolak saat ini karena pandemi COVID-19, organisasi asuransinya harus memperluas logika pendorong atau penggeraknya sebagaimana mestinya selama proses perencanaan dan bergantung pada masukan dari orang-orang di organisasi yang paling dekat dengan masing-masing penggerak saat menetapkan skenario dan rentang rencananya. Sebagai catatan, ini tidak berarti organisasi harus mencoba membuat setiap item rencana berbasis pendorong. Materialitas harus selalu dipertimbangkan jika item baris berjumlah kurang dari 2% dari total rencana, bahkan 200% varian aktual ke rencana mungkin tidak menggerakkan jarum. Ketergantungan yang meningkat pada penggerak ekonomi eksternal juga harus dipertimbangkan. Selama periode aktivitas sangat dipengaruhi oleh kekuatan pasar ataupun guncangan ekonomi. Misalnya penetapan PDB, produk domestik bruto sebagai penggerak diharapkan berada dalam kisaran tertentu. Saat PDB bergeser sepanjang tahun, perakiraan dapat disesuaikan berdasarkan aktual untuk memverifikasi rentang yang diprediksi. Rencana untuk tahun depan memungkinkan besar akan bergantung pada penggerak ekonomi eksternal maupun internal. Yang keempat, aktivitas siklus peninjauan tahap gerbang yang memungkinkan penyesuaian fokus berdasarkan lingkungan yang berubah. Next slide, Mbak. Ulan. Kita agak cepat aja ya. Nah, ini harusnya nomor 4. Sepertinya saya belum edit ya. Jadi kita harus meninjau rencana keuangan yang biasanya berlangsung selama 2 hingga 3 putaran bertahap. Nah, selama setiap putaran, tim eksekutif meninjau angka rencana secara keseluruhan. Meninjau percakapan dan rapat bisa berlangsung lama dan tidak produktif. Meskipun angkanya bisa berubah, pertanyaan seringkali sama. Berapa tingkat pertumbuhan diasumsikan oleh setiap unit bisnis? Mengapa biaya terus bertambah ketika panduan strategis kami adalah menjaga agar angka tetap datar? Selama waktu yang dinamis seperti itu, siklus peninjauan ujung ke ujung dapat menghasilkan diskusi yang tidak efektif atau kurang. Sebaliknya, organisasi harus memusatkan setiap sesi tinjauan pada target tertentu yang dimodifikasi oleh lingkungan operasi saat ini. Organisasi juga harus membuat praktik ke depan yang berlapis-lapis untuk membantu membangun proses perencanaan yang lebih efektif dan kuat, fleksibel, dan tahan guncangan tentunya. Selanjutnya adalah memanfaatkan kekuatan perakiraan bulanan yang bergulir. Nah,
Banyak organisasi asuransi melakukan ramalan atau forecasting secara triwulan ya. Jika mereka melaksanakan ramalan sama sekali, organisasi praktik terkemuka atau perusahaan asuransi akan mengeksekusi perakiraan kuartal pertama dan memanfaatkan data sebagai titik awal untuk rencana mereka. Namun, hari-hari hanya melaksanakan perkiraan triwulan atau kuartal sedang ditantang. Banyak eksekutif semakin mengharapkan pandangan ke depan dari laporan keuangan diperbarui setiap bulan. Jadi kalau awalnya 3 bulan, kita akan memperbaruinya setiap bulan. Meskipun ini tidak berarti laporan laba rugi secara penuh, neraca ataupun arus kas juga diperlukan. Organisasi asuransi mempertimbangkan untuk memperkirakan item baris utama ataupun pendorong setiap bulan, termasuk pertumbuhan garis atas, rasio gabungan, pendapatan investasi. Mengingat kondisi pasar yang berubah, suku bunga yang mendekati nol, meningkatnya inflasi, meningkatnya klaim kompensasi pekerja, permintaan konsumen pengembalian premi, jaga jarak sosial, pengurangan pengemudi, pembaruan peraturan yang diharapkan sebelum dengan virus, mengidentifikasi pendorong utama yang digunakan organisasi asuransi, dibutuhkan untuk mengevaluasi perkiraan versus aktual setiap bulannya. Mungkin merupakan latihan yang paling berharga untuk organisasi asuransi daripada menjalankan rencana secara rinci. Jadi itu. Yang keenam, kita juga harus mempertimbangkan dampak perubahan pada proses perencanaan keuangan terhadap perencanaan kompensasi insentif. Nah, mengenai kompensasi insentif ini sudah saya jelaskan melalui live IG saya beberapa minggu ke belakang, ada di Instagram kita. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana kita menerapkan strategi atas mungkin dapat berimplikasi kepada organisasi yang meningkatkan kompensasi dengan kinerja aktual versus kinerja yang terencana. Ketika perubahan pada proses perencanaan strategis dan perencanaan keuangan diidentifikasi, akan sangat penting bagi perubahan ini untuk mengalir melalui bagaimana kompensasi insentif itu akan direncanakan dan dilaksanakan. Kita masuk ke kesimpulannya, bagaimana kita memulai dengan strategi yang bagus, kita tentunya juga memiliki respon untuk berubah. Nah, pada saat ketidakpastian, perencanaan keuangan memperoleh signifikasi tambahan, mengidentifikasi dan mendiskusikan skenario potensial secara ilmiah, dapat membantu organisasi mempersiapkan masa depan. Untuk menyampaikan secara efektif, organisasi keuangan mungkin perlu menantang mekanisme yang ada, di mana mereka melaksanakan proses perencanaan dan peramalan mereka. Jadi harus mengadopsi yang namanya prinsip agility atau kelincahan. Tantangan yang ditargetkan dengan menggunakan strategi jangka panjang atau jangka pendek di atas dapat meningkatkan kemampuan perencanaan dan membuka nilai yang ditargetkan secara unik oleh peramal keuangan atau forecasting, bagian forecasting, dan kemampuannya untuk menginformasikan, memperkuat pengambilan keputusan strategis untuk masa depan. Oke. Itu untuk tema ketiga saya. Tema selanjutnya mengenai lanjut, Mbak. Bagaimana kita merencanakan keuangan agar kita bisa bertahan pada saat pandemi COVID-19, krisis pandemi COVID-19. Ini penting untuk kita sampaikan kepada klien kita, nasabah kita, prospek kita, sebagai financial planning, sebagai staf sebuah perusahaan asuransi. Nah, kita tidak akan menyangka bahwa pandemi COVID-19 ini akan berdampak buruk kepada perekonomian dan dianggap sebagai keruntuhan ekonomi. Lebih buruk lagi, pandemi berdampak luar biasa pada pendapatan orang-orang di semua segmen tanpa terkecuali, baik itu sektor publik, perusahaan, pebisnis, bahkan pekerja kerah putih. Pekerja kerah putih seperti kita semua di perusahaan asuransi atau bahkan pekerja di lapangan, blue collar pekerja lapangan yang semestinya mereka mendapatkan pendapatan yang juga tidak tetap, pendapatan yang juga tidak banyak, tidak besar. Jadi akibatnya pendapatan yang ada cenderung terus berkurang tanpa kecenderungan naik. Pengeluaran dan kewajiban memang tanpa lelah menghampiri kita, terlepas dari krisis yang sedang berlangsung. Nah, saya ada beberapa hal, ada 3 hal mengenai perencanaan keuangan yang akan menjadi penolong terbesar yang membuat kita semua bertahan dari semua kesulitan yang ada.
Seperti namanya, sebuah rencana selalu disertai dengan langkah-langkah yang harus diikuti. Jadi ada 3 langkah sederhana yang akan saya jelaskan untuk Anda semua di sini. Yang pertama adalah kita harus menjelajahi aset yang kita miliki. Next slide, Mbak Bulan. Nah, sebelum membidik masa depan, kita harus tahu apa aja yang kita miliki, apa aja yang kita genggam di tangan kita. Lebih baik kita mengetahui di mana aja sih aset kita, apakah berupa tabungan, obligasi, saham, reksadana, ataupun properti, ataupun deposito, apapun itu. Selain itu, kita juga harus menguasai aset yang mudah dikonversi menjadi tunai. Karena sebagaimana kita ketahui, selama pandemi COVID-19, king is cash is king. Jadi baik mungkin kita memiliki uang tunai yang banyak daripada aset yang tidak bergerak. Seperti itu. Oke, tabungan ataupun reksadana pasar uang misalnya juga dibutuhkan. Mengetahui hal ini sangat penting, terutama saat krisis di mana biaya tidak terduga terjadi dan tidak terhindarkan. Selain itu, kita juga tidak boleh lupa untuk mengetahui utang dan pengeluaran yang kita miliki. Baik itu biaya tetap, seperti pinjaman rumah, kredit mobil, pembayaran cicilan, ataupun premi asuransi, atau biaya variabel yang timbul berdasarkan gaya hidup kita. Seperti biaya air, listrik, pakaian, biaya medis. Biaya medis ini yang mungkin membengkak ya, selama kita memasuki masa pandemi. Yang kita awalnya tidak pernah membeli masker, kita harus beli masker. Yang awalnya kita tidak pernah mengkonsumsi vitamin, kita sesering mungkin datang ke apotek untuk membeli vitamin, membeli ini itu untuk kebutuhan medis kita. Kemudian kita juga harus mengurangi pengeluaran dari aset yang kita miliki. Melakukan hal ini membuat kita mengetahui status keuangan diri kita yang sebenarnya. Sederhananya adalah kita akan tahu berapa bulan pengeluaran yang bisa ditanggung oleh aset yang kita miliki. Dan kita juga akan tahu bagaimana strategi efektif yang bisa kita lalui untuk merencanakan keuangan jangka pendek dan jangka panjang selama masa pandemi COVID-19. Nah, mungkin beberapa dari Anda melihat keuntungan atau manfaat lain yang tersedia, misal dana jaminan sosial, asuransi, ataupun kita pun sudah bersiap menghadapi kejadian tidak terduga yang berpotensi muncul kapan saja. Oke, itu yang pertama. Kita harus mengeksplorasi aset yang kita miliki. Yang kedua, kita juga harus melakukan kembali yang namanya peninjauan anggaran, budgeting, ataupun alokasi tunjangan harian, ataupun pelacakan pengeluaran yang ada. Ketika kita menyadari berapa bulan dari sekarang kita bisa bertahan dengan membelanjakan anggaran yang ada, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah merencanakan bagaimana mengoptimalkan sumber daya terbatas yang kita miliki. Aset yang kita miliki ini bisa kita gunakan secara disiplin. Mulai dari menetapkan rencana anggaran terlebih dahulu. Terutama kalau kita seorang muslim, kita harus melakukan yang namanya wealth distribution melalui siswaf. Yang kedua, kita juga harus memiliki wealth protection, wealth transition, wealth. Jadi beberapa hal tadi kita harus anggarkan terlebih dahulu, apakah kita distribusikan dulu, ataupun kita proteksikan dulu, ataupun kita transisikan dulu kebutuhan kita. Nah, kita dapat menggunakan anggaran bulanan, harian. Jadi kita bisa breakdown tahunan, bulanan, ataupun harian, bahkan triwulan. Di masa krisis seperti ini, semua pengeluaran itu perlu dicatat agar kita bisa meninjau apakah pengeluaran kita sudah sesuai dengan rencana yang telah kita tentukan. Jika tidak, kita lebih baik kita lakukan di bulan berikutnya. Secara keseluruhan ini adalah cara lain untuk menumbuhkan kedisiplinan keuangan yang kita miliki. Sampai saat ini mungkin ada pertanyaan yang muncul di benak Anda. Berapa lama kita harus bersiap-siap dengan melakukan perencanaan anggaran? Rata-rata, krisis sebelumnya bisa berkembang selama 6-12 bulan. Namun berbeda karena pandemi COVID-19 ini sampai detik ini 2023 masih berlangsung dan masih menjamur di beberapa lokasi, dan masih banyak mereka yang masih acuh tak acuh untuk
tidak mereduksi akibat dari pandemi seperti tidak melakukan vaksinasi, padahal seperti trending isu yang terjadi akhir-akhir ini, misalkan penyakit campak yang diderita oleh anak-anak kecil itu juga terjadi karena mereka acuh tak acuh, mereka tidak mau mendapatkan vaksinasi. Sedangkan vaksinasi ini penting untuk kita dapatkan, tidak hanya untuk kita sendiri, namun untuk seseorang di sekitar kita, lingkungan kerja kita, lingkungan keluarga kita, ataupun siapapun yang ada di lingkungan kita. Jadi untuk krisis ini kita harus bijak, disiplin, karena semuanya masih belum jelas, volatilitas semakin tinggi, semakin tidak pasti atau uncertainty masih semakin tinggi, ambiguitas juga sama. Jadi kami sarankan agar kita semua bisa bermain aman dan tetap berpegang pada rencana 12 bulan sebagai acuan anggaran yang kita miliki. Yang terakhir, kita harus meningkatkan rasio likuiditas yang kita miliki. Berdasarkan dua langkah yang saya sebutkan tadi, kita mungkin akan menemukan kondisi keuangan yang tidak cukup cerah, yang membuat kita bertahan dari krisis. Sehingga beberapa orang mungkin mengubah krisis menjadi peluang. Nah, beberapa hal ini ada langkah-langkah yang mungkin memenuhi kebutuhan semua orang terlepas dari kondisi keuangan ya. Karena relatif dapat diprediksi bahwa penghasilan kita cenderung menurun dengan kemungkinan naik yang rendah. Melakukan pekerjaan sambilan adalah pilihan yang menarik. Seperti kita ketahui di masa pandemi, eh, kita mengetahui bahwa ternyata masa pandemi ini membuat beberapa produk atau pelayanan itu menjadi produk yang viral, produk yang trending. Seperti fenomena bersepeda dengan sepeda yang mahal, ataupun fenomena berkebun karena mereka lebih aman, stay at home, ataupun fenomena-fenomena lainnya seperti tumbuhnya startup baru, tumbuhnya bisnis online baru. Mereka yang awalnya memiliki bisnis konvensional beralih ke digital, melakukan semua perdagangan melalui digital, melalui online, platform online, e-commerce ataupun yang lainnya. Hal itu terjadi di kehidupan masyarakat. Kita dapat mengubah hobi kita menjadi uang, menjadi alat online. Misalkan kalau kita memiliki sebuah laptop ataupun jaringan internet, kita bisa menjual barang-barang ataupun produk layanan ataupun jasa yang kita miliki melalui online. Ataupun kita bisa menulis blog ataupun kita bisa membuat sebuah konten video ataupun yang lainnya. Sekalipun penghasilan tambahan Anda cukup untuk selama masa krisis, kita juga harus meminimalkan pengeluaran adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Kita juga harus mempertimbangkan mengurangi biaya variabel yang sesuai dengan gaya hidup yang kita miliki. Karena fenomena-fenomena berjewis tadi muncul di permukaan saat masa pandemi, kita pun juga harus bijak. Jadi kita juga harus fokus ke biaya yang tetap, utang, dan kewajiban. Jika jumlahnya harus kita bayarkan setiap bulan terlalu besar dan menyebabkan ketidakmampuan untuk menangani pembayaran, kita harus mencari moratorium hutang seperti yang saya katakan tadi. Namun kita juga harus dengan bijak untuk mengurangi gaya hidup yang kita miliki. Yang terpenting perlu diingat bahwa tidak ada lagi hutang besar yang harus kita buat selama masa krisis. Jadi kita juga harus meminimalkan bagaimana kita mengambil pembiayaan dan yang lain sebagainya. Selain hal keuangan, kesehatan fisik, mental adalah hal lain yang harus kita pahami, yang harus kita jaga. Dengan rutin berolahraga, menjaga kebersihan, jangan terlalu memaksakan diri, karena berpotensi memicu stres. Jika Anda mengikuti langkah-langkah yang saya sebutkan tadi, selain selamat dari krisis COVID-19, kita semua juga akan menemukan hobi baru, pekerjaan sampingan yang sempurna. Oke, itu aja yang bisa saya sebutkan mengenai faktor kunci, faktor kesuksesan yang harus kita lakukan saat kita menjalani masa pandemi COVID-19. Oke. Jadi saya lanjut ke slide selanjutnya, Mbak Ulan. Nah, ini yang saya jelaskan tadi di awal. Mengenai benefit yang akan diterima oleh
audien yang ada di sini. Saya akan memilih 5 audien yang paling cepat ya tentunya Mbak Ulan. Yang paling cepat yang bisa segera daftar ke tes budgeting dan registrasi ke https://bit.ly/bfcu IKSH. Mereka akan mendapatkan financial check-up secara gratis oleh saya sendiri di akhir sesi nanti sekaligus dengan diskusi panel. Tentunya saya akan menjelaskan lebih awal terlebih dahulu apa itu perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan syariah adalah hal yang penting bagi seorang Islam. Syariah adalah sebuah jalan ataupun pedoman perencanaan keuangan syariah untuk menciptakan strategi mencapai tujuan hidup, di mana al-falah, kemenangan, kesuksesan, dan kemuliaan sebagai tujuannya. Nah, melalui perencanaan keuangan, kita akan mampu memahami dasar perencanaan keuangan syariah yang mencakup sebagai berikut: financial goal and financial risk, financial protection, human financial life cycle, bahkan understanding financial statement. Nah, financial check-up ini bisa ditemui nanti di PT IKSH. Audien yang ada di sini bisa menghubungi ke Mbak Wulan untuk mendapatkan perencanaan keuangan secara komprehensif. Selain itu, mengenai weight planning mampu memahami dasar perencanaan kekayaan berdasarkan hukum Islam syariah, mencakup setelah budgeting, financial behavior, life insurance planning, personal life profile identification, risk profile ties, financial goals, dan dual financial planning report. Jadi beberapa hal tadi bisa ditemui ya menggunakan aplikasi kami yang bernama MyFBI Syariah, bisa ditemukan di Play Store, Google Play Store ataupun iOS, guna untuk menunjang kita semua ataupun perusahaan. Jadi maka kualitas para karyawan, kualitas diri kita ini yang berada pada level produktif maupun kita yang berada di level persiapan prapurna bakti, level pensiun, harus selalu ditingkatkan sehingga dapat bekerja secara optimal. Nah, salah satu caranya adalah memberikan keyakinan dan kesejahteraan dan masa depan dalam perusahaan. Karyawan juga perlu mengetahui cara mengelola penghasilan dimiliki agar dapat mencapai tujuan finansial diinginkan. Tentunya kita bisa mencapai di mana al-falah tadi yang saya sebutkan, kemenangan, kesuksesan, kemuliaan sebagai tujuannya. Jadi itu aja financial check-up yang secara singkat saya jelaskan. Jadi cepat aja audien yang ada di sini untuk segera kirim ataupun registrasi ke https://bit.ly/bfcu IKSH. Mohon konfirmasinya ke tim admin ataupun ke saya nanti bila telah mengisi kuesioner. Oke, untuk benefit kedua, saya akan memberikan secara gratis untuk 5 orang tercepat. Saya ingin menjelaskan, memberikan kesempatan untuk kalian semua mendapatkan talent mapping strength typology S30. Jadi langsung aja untuk tes uji bakat dan registrasi ke https://bit.ly/tmst30 IKSH. Nah, melalui TMST30 kita akan bisa menemukan potensi kekuatan yang kita miliki. Nah, setelah kita mengetahui tugas kita, misi kita, melalui pemahaman akan potensi bakat atau kekuatan kita, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kita dapat dengan mudah mengetahui secara langsung akan potensi, bakat, dan kekuatan yang kita miliki. Ada berbagai cara. Pertama, melalui TM. TM ini kita akan mengetahui sifat kita, bakat kita. Kita juga akan mengetahui interpretasi kekuatan yang terkait peran melalui bakat dominan kita. Kita juga akan melakukan self-assessment yang di dalamnya memiliki 170 pertanyaan. Nah, khusus untuk TM, ini akan ada sesi lanjutan. Sesi lanjutan TM ini akan terpisah selain dari talkshow dan seminar, kurang lebih dilakukan selama 1-2 jam dengan advisor atau konsultan dari IKSH terkait. Oke. Untuk kali ini ST30 secara gratis untuk semuanya aja. Nanti 5 orang akan saya bacakan, mereka yang sudah registrasi. Bagaimana kita membaca ST30? Tentunya pertama kita akan mengetahui dengan cepat bagaimana kita menemukan diri kita. Kita juga akan mendapatkan gambaran kompetensi dan minat kita terhadap peran yang kita miliki. Apakah kita seorang ambassador, apakah kita seorang marketer, ataupun yang lainnya. Yang ketiga, kita juga akan memiliki sekitar 30 tipologi yang terkait dengan kekuatan yang produktif sebagai personal brand ataupun self-awareness sebagai seseorang. Nah, di samping berguna untuk mengenali potensi diri,
ataupun dijadikan sebagai alat tools untuk beberapa kepentingan kelompok organisasi perusahaan seperti rekrutmen, seleksi, konseling, penempatan jabatan, promosi, pembentukan kelompok kerja, pengembangan, training, career planning, ataupun performance management. Jadi sangat penting untuk kalian semua, kita semua mencoba apa itu tes ST30 dan mencoba bagaimana assessment talent mapping diselenggarakan oleh IKSA. Oke, itu aja dari saya mengenai ST30. Selanjutnya Mbak Bulan. Nah, kita ternyata sudah pada akhir sesi. Jadi kontribusi kami begitu berharga untuk keputusan Anda, investor, partner, calon konsumen, pertanyaan kerjasama, ruang lingkup layanan konsultasi. Anda semua bisa menghubungi kami di www.ptiksc.go.id ataupun melalui www.linktree.ee/pt.iksa ataupun bisa menghubungi ke Instagram kami pt.iksa ataupun melalui WhatsApp official customer care 085173255218 ataupun melalui email kami di inspirasikeuangansyariah@gmail.com. Next slide, Mbak. Jadi itu aja dari saya mengenai materi pagi hari ini mengenai bagaimana strategi kita merencanakan keuangan untuk perusahaan asuransi, industri keuangan. Langkah-langkahnya sudah saya jelaskan semuanya. Saran suggestion saya sebagai financial consultant juga sudah saya jelaskan. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Tetap melangkah bersama IKSA. Jangan lupa untuk like, subscribe video ini nanti di YouTube kita, Inspirasi Keuangan Syariah. Follow juga ke PT IKSA, ataupun untuk registrasi untuk mendapatkan TM, financial check up, training, grup financial coaching, ataupun yang lainnya. Misalkan seperti financial clinic, financial coaching melalui saya, dengan saya ataupun dengan mentor lainnya, cukup dengan ke linktree/pt.iksa. Oke, tetap terhubung dengan IKSA. Saya mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun kesalahan dari sikap saya selama ini, selama saya menjelaskan. Sebelum saya masuk ke sesi diskusi panel ataupun sesi selanjutnya, terima kasih sekali lagi ke Mbak Wulan, terima kasih ke seluruh audien yang ada, yang hadir pada pagi hari ini. Sampai jumpa lagi di pertemuan saya ataupun talk seminar yang diselenggarakan IKSA selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Saya kembalikan ke Mbak Ulan. Baik, terima kasih atas pemaparan dari Pak Ardi. Sekian seminar dan talk show hari ini. Terima kasih kepada hadirin semua yang telah hadir dan juga menyempatkan dirinya. Kita tutup dulu seminar dan talk show kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.